aja sama Bang Malikil Amalak ini. Nggak boleh bro, nggak boleh, nggak boleh. Boleh nggak? Iya silakan. Nggak bertanya Injil nggak saya. Bukan. Nggak apa-apa, silakan bro. Canda. Jadi saya ini kan suka nyebut begini. La haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali atas daya upaya Allah ya. Artinya menggerakkan tangan pun saya tidak mampu kecuali atas daya upaya Allah. Coba artikan, apakah Allah ada di sini? Gimana menurut Bang Amalak? Coba. Saya kurang nangkap maksud bro. Maksudnya apa? Coba diperjelas. Sama kayak begitu sih kayak di Injil ya. Tapi ini di Quran kan ada kalimat di Quran. Ketika saya bilang la haula, ada orang adzan nih, ayo sholat gitu. Hayal sholat. Saya jawab, tidak ada daya upaya. Untuk berdiri saja saya tidak mampu kecuali dengan daya upaya Allah. Ya. Nah, coba bagaimana? Apakah saya merasa yang ada di sini itu Allah? Padahal saya tidak bisa bergerak sedikit pun kecuali dengan daya upaya Allah. Apakah yang di sini Allah? Apakah saya mengartikannya seperti itu? Bagaimana coba menurut Bang? Oh, itu topik menarik sih. Itu bisa gimana kalau kita diskusikan, kita bahas besok itu, bro? Ya boleh. Besok boleh. Ya. Besok nanti, ya. Bro, nanti malam cari jawabannya. Besok. Bukan, saya sudah punya jawabannya. Itu justru jawabannya fatal. Nah, nanti besok kita bahas ya. Fatal gimana, orang saya nanya kok fatal? Ya dijawab saja ya dengan jawaban yang benar tapi. Jawabannya fatal maksudnya. Nah. La haula wala quwata illa billah. Gitu kan? Bang Juma sama Bang Herdi. Itu sama dengan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu konteksnya sama, Herdi. Jadi Yesus itu kalau diarabkan memang seperti itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada upaya, tidak ada daya dan upaya selain Allah yang menggerakkan. Itu seperti itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi saya itu tidak bisa. Jadi saya itu begini Bang Herdi. Saya itu Pak Alfat, mohon maaf ini saya potong ya karena mengingat juga waktunya udah mau. Iya, udah makin larut nih, Bro. Jadi saya ini sudah jam 1 lewat. Iya. Jadi langsung kita. Her, dulu jangan hoax juga, Her. Jangan sampai jam 1 lewat, Her. Serius? Lanjut. Tafadhol. Sudah jam 1 lewat, Bro. Bang Juma, bagaimana? Udah ini? Iya. Oke. Iya, sorry. Siap ya? Baik. Oke. Temanya apa kita? Temanya, adakah nubuatan Yesus atau Muhammad dalam Tanakh? Dua-duanya ada. Oke. Baik. Jadi langsung kita mulai saja. Oke, siap. Waktu 6 menit cukup? Iya. Oke. 5 menit mungkin satu kali. Ini satu putaran 5 menit. Siap. Berapa putaran? Atau 4 menit. Berapa putaran? 10 putaran. Woi, jangan lama kali. Oh, lama. Ya udah, 2 putaran aja. Berapa? 6 putaran kali ya. Siap. 6 putaran ya. 4 menit ya? Iya. Oke. Ini untuk yang timer, siapa ini? Allahu Akbar. Yang timer siapa yang siap? Bang Al siap? Iya, biar nggak molor. Soalnya udah malam juga, Bang Juma juga mau istirahat, Bang Herdi juga. Biar nggak malam. Siapa yang siap ini? Timer. Timernya berapa Bang? Timernya 4 menit. Siap?
Temar. Kalau siap langsung saya mulai nih biar nggak kemalaman. Ya. Kasihan juga Bang Juma, Bang Hedi mau istirahat. Siapa yang siap nih? Silakan. Biar cepat. Timer. Timer. Kayaknya kita mau pesan ini Bang Juma yang agak mahal dikit ini. Yang berapa Bang Juma? Yang 3 miliar. Lihat di MDM. Lihat di MDM itu ada timernya. Oke, siap. Jadi langsung kita mulai aja ya Bang Juma ya. Iya. Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala barwadi wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kita bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, ya, nikmat umur, sehingga kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa berkumpul pada malam hari ini, malam yang berbahagia ini, yaitu untuk acara ataupun agenda yang sudah kita agendakan, diskusi dari pihak Kristen ada Bang Herdi, kemudian dari pihak Muslim itu ada Bang Zulkifli M. Abbas. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja di sini saya sampaikan aturan main kita di dalam diskusi pada malam hari ini. Yang pertama adalah tidak boleh menghujat sesembahan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua tidak boleh menyerang personal. Kemudian yang ketiga itu adalah kita tidak boleh, karena ini hanya sebatas diskusi, kita tidak boleh memaksakan pemahaman ataupun keimanan kita kepada satu dengan yang lainnya. Intinya kita hanya memaparkan saja dari apa yang kita pahami, dari apa yang kita yakini. Jadi seperti itu. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya akan bacakan di sini judulnya ataupun temanya, adakah nubuatan Yesus atau Nabi Muhammad SAW dalam Tanakh? Nah, itu judul tema kita pada malam hari ini. Baik, untuk pembagian sesinya sebagai menjadi 3 sesi. Yang pertama itu adalah sesi open statement. Kemudian yang kedua adalah sesi sanggahan. Pertanyaan ataupun pemaparan juga nanti sekaligus. Nanti saya beri waktu 1 putaran 4 menit baik dari Kristen maupun dari Islam. Nanti kita buat menjadi 6 putaran. Kemudian yang terakhir, sesi terakhir adalah sesi closing statement. Jadi saya rasa itu ada yang mau ditanyakan Bang Juma ataupun Bang Herdi? Sementara belum ada, Ya, Bang. aman berarti ya. Oke, Bang Herdi? Bang Herdi Ya. aman? Lanjut. Oke, siap. Nah, Bentar, untuk Bang MDM itu tolong diresen, jadi timernya nanti di apa itu di atas ya. oh ya, siap. Bang MDM tolong raise hand supaya oke, siap. Oke, kita langsung mulai saja ya. Saya ingatkan kembali, adapun temanya adalah adakah nubuatan Yesus atau Nabi Muhammad dalam Tanakh? Nah, untuk open statement saya rasa kita kan hanya sekedar sedikit saja ya memaparkan. Jadi nanti yang lebih detailnya, lebih tajamnya nanti pada saat season kedua, yaitu pemaparan, sanggahan, sekaligus nanti kalau ada pertanyaan langsung nanti dimasukkan di season kedua itu. Baik, saya kasih waktu 3 menit ya untuk open statement. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bang Zulkifli M. Abbas yang selaku di sini mewakili dari pihak Muslim. Silakan kepada Bang Juma 3 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi malam ini kita kembali berdialog terkait dengan tema tentang ramalan Nabi ya terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga Nabi Yesus ya
apakah tertera di dalam kitab Tanak, dalam hal ini kitabnya para nabi terdahulu yang kemudian hari ini masih kita bisa lihat terjemahannya yang dipegang oleh teman-teman Kristen. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Di ayat ini diterangkan oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel itu menyeru kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah yang diutus kepadamu, yang membenarkan kitab Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang bernama Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqum wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah diberi kitab terdahulu mengenal Muhammad layaknya mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Nah, ketika kita berbicara mengenai nubuatan berarti berbicara mengenai kitab terdahulu. Al-Quran kemudian datang mengatakan bahwa di antara ahli kitab ada yang kemudian menyembunyikan kebenaran yang menceritakan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi kebenaran adalah tetap kebenaran. Sehebat apapun menyembunyikan kebenaran itu, pasti kebenaran itu akan terungkap. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Saya kira demikian. Saya persilahkan kepada moderator untuk memberikan sesi ini kepada saudara Herdi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak open statement yang sangat baik sekali dari Bang Juma. Sekarang saya serahkan kepada Bang Herdi untuk memberikan open statement 3 menit. Silakan Bang Herdi. Oke. Selamat malam ya kawan-kawan semua. Kali ini kita akan membahas satu topik, apakah Yesus atau Muhammad dinubuatkan di dalam kitab Tanakh atau Perjanjian Lama. Jadi jelas ya, Yesus dengan pernyataannya di dalam Lukas 24 ayat 44, dia berkata, saya share aja ya bro, biar elok. Oke. Di ini aja dulu, pause dulu waktunya. Oke, iya silakan. Lukas 24 ayat 44. Nah, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, ya. Jadi jelas Yesus menyatakan dia dinubuatkan, ya, tertulis di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, semua itu untuk apa? Tentu ada alasannya ya. Kenapa Yesus harus dinubuatkan? Karena adalah misi Tuhan untuk penyelamatan umat manusia, ya. Jadi seperti yang sudah dibahas tadi malam tentang Mesias, itulah nubuatannya. Jadi Yesus itu dinubuatkan untuk menjadi juru selamat. Dan jelas Yesus tertulis di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Contoh ya, seperti Yohanes 15 ayat 25 ya. Nah, tetapi firman yang ada tertulis di dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi jelas
nubuatan Yesus itu ada di dalam Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur. Ya. Oke, demikian dulu, Bro. Oke. Terima kasih Bang Herdi yang telah memberikan open statement yang sangat baik sekali. Baik, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sanggahan, paparan, sekaligus nanti kalau ada pertanyaan langsung pertanyaan. Tolong Bang MDM waktunya disetting menjadi 4 menit. Oke, siap, mantap. Baik, Bang Zuma, waktu dan kesempatan dipersilakan. Oke, makasih atas kesempatan yang diberikan. Ketika kita berbicara mengenai nubuat, ramalan, maka tentu kita akan berbicara tentang sesuatu yang diceritakan dalam sebuah buku, yang mana buku ini ketika kita baca akan mengarahkan pemikiran kita kepada masa lampau. Saya ngambil satu contoh, misalnya di dalam kitab Yesaya 42 yang baru-baru ini saya uraikan, ya. Di data nomor 1, lihat, itu hambaku yang kupegang. Artinya ketika kita berbicara mengenai hamba, di sini tidak elok kalau Tuhan disebut sebagai hamba. Jadi, siapa hamba ini? Lihat hambaku, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, kalau kita berbicara mengenai data, bahwa yang disebut hamba di sini itu adalah sosok yang kemudian menjadi penyebab hukum Tuhan itu ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Hen abdi etmak bau beheri resata. Artinya gini, ketika dikatakan di situ adalah ethak, maka ini kalau kita ingin mencocok-cocokkan dengan apa yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran yang saya bacakan tadi dalam surah As-Saf ayat 6, itu ada ketepatan oknum. Hamba di sini kemudian disebut di dalam bahasa Ibrani-nya dengan sebutan Ahmad. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana sosok hamba Allah yang bernama Ahmad ini itu kemudian memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Tidak ada kemudian sosok nabi yang diutus di atas muka bumi sebagai orang yang akrab dengan Tuhan, yang hukum-hukumnya itu ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Kecuali Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan begini, kenapa saya menganggap bahwa hukum ini hanya ditegakkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena apapun yang sampai kepada umat Islam, baik itu berupa Al-Quran maupun berupa hadits, apakah itu tahara, salat, zakat, muamalah, jihad, nikah, hukum-hukum, keadilan dan semuanya, itu tentu berasal dari lisan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah yang kemudian menjadi orang pilihan Tuhan, yang kepadanya Tuhan berkenan dan Tuhan menaruh rohnya di atasnya, supaya Nabi ini menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Ini hanya terjadi pada baginda Rasulullah. Nabi Musa alaihissalam juga membawa hukum-hukum, tetapi itu hanya kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa. Yesus datang hanya kepada Bani Israel, dan ajarannya pun begitu dia terangkat ke langit, ajarannya sudah punah, digantikan dengan ajaran Paulus yang kemudian mengajak manusia menyembah kepada Yesus. Satu ayat ini tidak ada bantahan yang bisa membantah bahwa itu adalah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makasih. Baik, terima kasih Bang Juma. Itu tadi pemaparan dari Bang Juma ya tentang nubuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Tanakh. Baik, silakan Bang Herdi untuk memberikan pemaparan, sanggahan sekaligus kalau ada pertanyaan
Silakan nanti langsung dengan pertanyaan. Silakan Bang Herdi. Oke. Jadi di dalam Yesaya 42 yang dikutip oleh Bro Suma, memeteraikan hukum bagi bangsa-bangsa. Jadi Muhammad tidak datang memeteraikan hukum, bro. Justru memperkeruh hukum. Contoh ya, Tuhan di dalam Asyeret Hadifarim, ya, di dalam 10 hukum menyatakan dilarang berzina, ya, dilarang berzina. Muhammad melakukan hal itu. Jadi satu contoh itu saja sudah menggugurkan klaim Anda bahwa Muhammad itu adalah hamba yang dirujuk di dalam Yesaya 42. Dan satu lagi, bro, ya, bro harus bisa membawakan data dari Quran bahwa Allah menubuatkan Muhammad, ya, seperti yang Anda kutip di kitab Yesaya, di dalam kitab para nabi. Ingat, Allah hanya menyuruh umat Islam mencari nubuatan tentang Muhammad di dalam Tauratnya Musa dan Injil. Yesaya itu kitab para nabi, oke, bukan Taurat Musa. Bisa dipahami ya, bro? Jadi bro harus bisa membawakan data bahwa Allah juga merujuk kitab para nabi. Yang ku tahu, yang saya tahu, Allah itu menurunkan 104 kitab. 50 kitab kepada Syed, lalu 30 kitab kepada Khidir, lalu 10 kitab kepada Musa, lalu 1 kitab kepada Muhammad, lalu 1 kitab kepada Isa. Nah, itu yang diturunkan oleh dan Abraham kepada Ibrahim itu 10 kitab. Tidak ada diberi pada nabi-nabi seperti Yeremia, Yesaya, Obadya, Nehemia, enggak ada. Jadi keliru, bro, mengklaim nubuatan di dalam Yesaya sebab Allah tidak tahu tentang kitab Yesaya. Allah tidak tahu kitab para nabi. Ya, bisa dipahami ya, bro, apalagi Kidung Agung. Jangan mengutip ke sana karena Allah tidak tahu tentang Kidung Agung. Nah, tentang Ahmad yang bro bawa-bawa ini, ya, bro harus bisa membaca. Ahmad di situ bukan berarti proper name. Ya, Ahmad di situ merujuk kepada sesuatu yang dipuji atau yang terpuji. Nah, jika Muhammad itu adalah Ahmad, maka bisa diartikan di dalam kitab Mazmur itu fatal. Terpujilah Allah Israel. Nah, kalau kita artikan Ahmad ini sebagai Muhammad, Muhammad ala Israel, tentu nggak connect, bro. Jadi cocokmologinya kurang pas, bro. Karena di situ tidak merujuk kepada proper name, itu merujuk kepada sifat Ahmad yang terpuji. Yang terpuji hanya ala Israel. Jadi Muhammad tidak mungkin ala Israel. Itu ya. Nah, lalu begini, kita mendiskusikan, mendebatkan tentang nubuatan Yesus dan Muhammad. Ya. Apa manfaatnya apa? Nah, ini kita harus tahu. Jadi kalau manfaatnya Muhammad itu hanya sebatas nabi atau sebatas rasul, ya, banyak rasul, banyak nabi-nabi. Nah, itu bukan sesuatu yang menjadi poin pokok yang kita diskusikan malam ini. Yang menjadi poin pokok bahwa yang dinubuatkan, yang dijanjikan di dalam kitab Tanakh itu adalah juru selamat. Kenapa di dalam Yesaya disebut adalah hamba? Mesias itu adalah bentuk, adalah wujud, adalah bait. Sampai dinarasikan dia sebagai hamba. Hamba itu mengindikasikan itu bentuk. Ya, contoh seperti di dalam Quran juga dinyatakan seperti itu. Allah berfirman dialah. Nah, di situ kan sesuatu yang harus saya kutip ya, saya bawa datanya, bro, ya, bentar ya. Oke, saya share. Surah 16 ayat 51. Nanti kawan-kawan juga pelajari ini ya. Contoh seperti ini ya, bro. Surah 16 ayatnya ke-51. Oke. Nah, Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Ini Allah yang berfirman. Allah berfirman. Bang Herdi, waktunya sudah habis. Habis. Waduh. Oke, siap. Uci ini moderator ini. Malah saya tambah sedikit tadi waktunya. Jadi demikian tadi bantahan dari Bang Herdi akan nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Tanakh.
Ya, kemudian saya ingatkan kembali kita sekarang masuk ke putaran kedua. Silakan kepada Bang Juma untuk memberikan sanggahan sekaligus bantahan. Silakan Bang Juma. Ya, baik. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa di dalam Yesaya 42, di situ hamba Tuhan, orang pilihan Tuhan, orang yang dipuji oleh Tuhan, ya, itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau saya katakan saya cocokologi ataupun tidak, yang pasti pada faktanya yang menegakkan kemudian hukum-hukum kepada bangsa-bangsa itu hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi saudara Hedi mengatakan mengacaukan, mengaburkan, justru Al-Quran melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyata kemudian menekankan tentang apa yang Anda sebutkan di dalam keluaran yang tadi, tentang 10 hukum itu. Al-Quran justru mengukuhkan perintahnya dengan perintah yang kemudian tidak samar-samar, tapi tegas. Dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah menerangkan wala taqrabuz zina. Ya. Ini jelas sekali. Dan janganlah kamu mendekati zina. Ini perintah. Sebab kata Allah, innahu kana. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang sangat-sangat buruk. Itu banyak diterangkan tentang pelarangan zina. Surah An-Nur ayat 2, kemudian ayat 3 juga diterangkan seperti itu. Kemudian hadits-haditsnya dari lisan Rasulullah Muhammad SAW itu sangat jelas, ya. Sangat jelas kemudian pelarangan zina itu tidak ditawar-tawar. Rasul mengatakan pesina itu tidak dikatakan beriman. Itu bukti akuratnya. Jadi Anda memberikan satu tuduhan yang tidak punya dasar pijakan. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW saya katakan memenuhi kriteria, dia menyatakan hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa, ini tidak dipenuhi oleh Yesus. Yesus itu tidak menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini bukan klaim, tapi ini fakta. Hukum yang kemudian dibawa oleh gereja adalah hukum Paulus, bukan hukumnya Yesus. Kalau hukumnya Yesus itu adalah hukum Taurat. Matius 5 nomor 19, itu hukumnya Yesus. Hukumnya Yesus adalah apa yang tertuang di dalam Matius 16 dan seterusnya. Itu adalah hukumnya Yesus. Hukumnya Yesus adalah apa yang tertuang di dalam Matius 19 nomor 17. Itu yang menjadi hukumnya Yesus. Bahwa ketaatan terhadap perintah Tuhan. Bukan justru perintah Tuhan adalah sebuah kutukan yang harus ditebus. Jadi yang memaklumkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa itu hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah kemudian hukum yang dikatakan oleh Yesus tentang mati di atas tiang salib, kemudian darahnya, dagingnya itu adalah sebuah hukum yang ditegakkan kepada bangsa? Tidak. Nubuat tentang Yesaya 42 itu 100% mutlak hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah yang dimaksud. Beliaulah yang menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi ini. Seantero jagat raya menyeru menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi semata-mata tanpa kemudian ya menyekutukan dengan apapun. Ini jelas. Sementara pengajaran Yesus berseru kepada Bani Israel agar tidak menyembah kepada selain daripada Allah, itu dibantah oleh kaumnya sendiri, menggantikan Tuhannya yang mengutusnya dengan dirinya, bahkan dengan burung merpati yang mereka sebut dengan Roh Kudus. Batal. Dia tidak mampu menegakkan hukum kepada bangsa lain. Demikian. Terima kasih Bang Juma atas pemaparannya. Baik, sekarang saya lemparkan kepada Bang Herdi waktu dan kesempatan. Dipersilakan. Oke. Jadi Bro Suma tidak bisa membuktikan ya. Saya ulangi ya. Bro Suma mengutip Yesaya 42 atau kitab Yesaya. Saya ulangi. Allah tidak kenal. Tidak tahu siapa Yesaya. Yang Allah perintahkan di dalam Quran hanya Taurat Musa, Injil, dan Zabur. Ingat, Yesaya itu kitab nabi-nabi, bro. Ya,
Oke. Jadi bro harus bisa membuktikan kepada saya Allah juga merujuk kepada kitab para nabi. Nah, baru Anda layak mengutip Yesaya. Selama Anda tidak bisa membuktikan itu, bro, maka klaim Anda itu tidak ada artinya. Karena di sini ya, saya tegaskan lagi ya, Allah tidak kenal siapa Yesaya. Yesaya itu masuk di dalam kategori kitab para nabi. Ya, yang dirujuk oleh Allah di dalam surat 7 ya, itu adalah Taurat, Musa, Injil. Taurat Musa dan Injil. Allah tidak pernah merujuk kepada Sabur, tetapi Taurat dan Injil, Taurat Musa dan Injil. Nah, yang Anda kutip bukan Taurat Musa, bro. Ingat, ya. Jadi Anda harus mengerti, bro, kawan Kusuma ya. Anda harus mengerti. Poinnya Allah merujuk kepada Taurat Musa, bukan kitab para nabi. Jadi klaim Anda kepada kitab para nabi itu justru membantah bukan membantah ya, menyatakan ketidaktahuan Allah bahwa ada di dalam kitab Yesaya seperti yang Anda imani, ya kan? Nah, itu justru Anda mengajari Allah, bro, di sini. Ya kan? Nah, sorry saya katakan begitu karena memang faktanya tidak ada. Allah menyatakan ada nubuatan Muhammad di dalam Yesaya. Karena Yesaya itu kitab para nabi, bukan Taurat Musa. Oke, dipahami ya? Nah, lalu gini, manfaatnya apa Muhammad dinubuatkan? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, ini berbicara tentang keselamatan, kemaslahatan umat manusia, ya, yang sudah menjadi di dalam lumpur dosa, artinya sudah ada di dalam lumpur dosa yang akan pergi ke neraka kalau tidak diselamatkan. Nah, Muhammad saja ya, kalau Muhammad dinubuatkan sangat penting, bahkan memiliki gelar nabi besar, tentu dia punya manfaat. Manfaatnya untuk menyelamatkan manusia, bisa menyelamatkan manusia. Tetapi nggak ada, bro. Nggak ada manfaatnya. Bahkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Muhammad tidak mampu. Jadi dengan apa, narasi apa, Anda bisa menyatakan Muhammad itu sesuatu atau apa, orang yang dinubuatkan oleh Allah sebagai yang punya peran penting. Nah, kita harus merujuk ke situ, bro. Ya. Nah, lagian di dalam Taurat, di dalam kitab Musa, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab para nabi, yaitu juru selamat yang dijanjikan, yang dinubuatkan adalah sosok Mesias yang juru selamat, yang memeteraikan hukum. Ya, contoh seperti memeteraikan hukum ya. Memeteraikan hukum artinya mensotkan. Contoh di dalam Asyarat Hadifarim, jangan berzina. Yesus memeteraikannya. Jika engkau memandang perempuan itu lalu mengingininya, maka engkau sudah berzina. Nah, apakah Muhammad juga memeteraikan hal demikian? Tidak. Justru Muhammad di dalam hadis Sahih Bukhari dibawakan berita kabar gembira oleh Jibril. Siapa yang tidak mensyirikkan Allah, ya, mati dalam tidak kadang mensyirikkan Allah. Bang Herdi, sudah. Waktunya sudah habis. Aduh, oke. Baik, silakan Bang Jumah. Kita masuk ke putaran ketiga ya, silakan. Iya. Jadi dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Di sini diterangkan orang-orang yang telah diberi kitab, siapapun yang telah diberi kitab. Jadi tidak hanya merujuk kepada Taurat atau Injil atau Mazmur. Siapapun yang diberi petunjuk itu mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diurai dalam Al-Qur'an. Nah, kalau kemudian saudara mengatakan bahwa Yesaya itu bukan Taurat, apakah kemudian bisa dipercaya bahwa apa yang tertuang di Yesaya itu adalah Yesaya? Bukan harusnya Taurat. Apakah ada jaminan? Sementara di kitab perjanjian baru ketika dia mengatakan ada tertulis di dalam kitab Taurat, ternyata ketika kita selidiki tertulisnya di Maleaki, tertulisnya di Mazmur, tertulisnya di kitab yang lain, bukan di Taurat.
Jadi nggak bisa Anda kemudian menjadikan kitab Anda yang sudah titik-titik ini, Anda jadikan sebagai acuan untuk menilai Al-Quran. Nggak bisa. Nah, yang harusnya Anda pikirkan adalah kenapa data yang ada di Yesaya ini justru tepat berkesesuaian dengan apa yang ada pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anda mengatakan apa gunanya? Saudaraku Herdi, andai saja tidak ada Islam, maka dunia ini semuanya akan menyembah kepada manusia bernama Yesus. Adakah Nabi yang mencontohkan? Adakah pernah seorang Nabi yang datang kepada dunia ini mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia? Alhamdulillah Islam datang, baginda Rasulullah Muhammad SAW datang memurnikan akidah para Nabi. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Allah, Tuhan yang benar. Dan mengenal aku yang engkau utus. Apakah Kristen masih mengimani itu? Mulutnya iya. Tapi dalam prosesi keagamaannya, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Berarti dia bukan utusan. Yesus adalah Bapa itu juga. Berarti bukan satu-satunya. Gugur kesemuanya itu. Tapi Allah kemudian mengutus hambanya yang dimuliakan, yang kemudian menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukumnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa jadinya sekiranya seluruh manusia di atas muka bumi ini menjadi Kristen? Siapa lagi yang akan menegakkan kalimat la ilaha illallah di atas muka bumi ini? Siapa lagi yang akan mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Allah? Yesaya 33 nomor 6 Yesaya 66 nomor 23 menerangkan bahwa sabat boleh berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, seluruh manusia akan datang kepada aku, sujud menyembah kepada aku. Kalau tidak ada baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapa lagi yang sujud? Kristen tidak ada yang sujud dalam beribadah kepada Tuhan. Mereka bertepuk tangan, bersorak-sorai. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengembalikan kemudian prosesi cara ibadah yang benar yang diajarkan oleh para nabi. Ajaran Yesus dibantah. Yesus sujud dalam ibadah. Kristen salto. Begitu baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang, ajaran para nabi, sunat, bersyahadat, sujud, puasa kembali digaungkan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah. Baik, silakan. Bang Jemaah, waktunya habis. Demikian tadi pemaparan dari Bang Jemaah mewakili pihak Muslim. Silakan kepada Bang Herdi untuk memberikan sanggahan sekaligus pemaparan. Oke, saya di pause dulu waktunya, bro. Saya mau kasih data dulu biar bro Suma kawan saya tahu ya. Waktunya pause dulu. Iya, biar kawanku tahu itu. Bang apa? Bang MDM. Oke. Bro, di sini ya, tak kasih tahu ya kawan-kawan sini. Kita buka kitabnya Ibnu Hibban, oke? Ibnu Hibban. Di pause ya, bro, waktunya, bentar. Ibnu Hibban, ya, bentar. Qurtubi. Riyadzuddin Ibnu Hibban. Oke, Ibnu Hibban nomor 2, jilid 2. Oke. Halaman 97 ya, 134. Oke. Biar Bro Suma berhenti dengan klaimnya kitab Yesaya, karena saya juga miris ya mendengar klaim itu, bro, tidak berdasar. Oke, sini ya, bro. Kita baca dari ini Abu Tsar ya, ini. Wahai Abu Tsar, Abu Tsar bertanya, wahai Rasul, ya, nanti kawan-kawan kalau mau saya kirim ini kitabnya. Nabimu Muhammad, Abu Tsar bertanya kepada Muhammad, wahai Rasul, ya, ada berapa kitab suci? Nah, pertanyaannya ada berapa kitab suci? Ada berapa kitab suci yang pernah Allah SWT turunkan? Muhammad menjawab, oke? Muhammad menjawab,
100 kitab dan 4 kitab suci. Jadi ada 100 kitab dan 4 kitab suci, oke? Diturunkan kepada Syed 50 kitab. Kepada Aknuk Idris 30 kitab. Kepada Ibrahim 10 kitab. Kepada Musa sebelum turunnya kitab suci Taurat 10 kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab suci Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Oke, tidak ada kitab para nabi, bro. Jadi saya berharap kawanku semua ini punya data yang jelas dari literatur Quran. Saya kasih kamu datanya ya, bro, di dalam Quran surah 7 ayat 157. Nah, ini nubuatannya di sini, bro, di kitab Taurat Musa. Bukan di kitab para nabi. Nah, nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ini Taurat dan Injil, bro. Taurat Musa yang dirujuk. Jadi, bro, kalau mau mengutip kitab Yesaya di luar Taurat ya, harus bisa membawakan data. Ini loh, Allah menyatakan Muhammad dinubuatkan di kitab para nabi ini, Yeremia, Yesaya atau ini. Atau udahlah, jangan sebut nama, kitab para nabi saja. Nah, contoh seperti ini ya, bro, di dalam surah 87 ya. Surah 87 ya, ayatnya 18. Nah, harusnya, bro, mencari di kitabnya Ibrahim karena Allah menurunkan kitab kepada Ibrahim. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan kitab Musa. Oke? Jadi saya merasa lucu ketika kawan-kawan muslim, apalagi mengutip Kidung Agung, Yeremia, Yesaya. Allah tidak tahu tentang kitab itu. Allah tidak tahu menahu Allah. Ada kitab para nabi, nggak ada. Allah nggak tahu. Jadi kawan-kawan ini dapat inspirasi dari mana? Mengutip Yesaya sedang Allah sendiri tidak tahu. Itu yang saya merasa lucu, bro. Ya. Lalu tentang apa lagi ya? Tentang apakah Muhammad dinubuatkan ya? Saya kasih contoh kayak gini ya, bro. Contoh di dalam hadis Sahih Muslim ya. Hadis Sahih Muslim ya. Muslim 305. Di pause dulu waktunya. Di pause dulu, bro. Muslim 305. Oke, ntar ya. Waktunya di pause dulu. Nah. Oke, dan ketika beliau bersabda, wahai, nah, di sini Muhammad bersabda ya. Muhammad bersabda, wahai sekelompok orang Quraisy, belilah diri kalian dari Allah, aku tidak dapat melindungi kalian. Bukan hanya kepada orang Quraisy, kepada Abu Muthalib, bahkan kepada anaknya si Fatimah nih ya. Wahai Fatimah binti Muhammad, binti Rasul, mintalah kepada aku sesuatu yang kamu kehendaki. Aku tidak dapat melindungi kalian dari siksa Allah. Bang Herdi. Oke, habis ya. Saya tambahkan 10 detik karena tadi sempat terpotong juga. Apa mau diambil? Oke. Lalu apa yang kalian kawan-kawan harapkan dari Muhammad? Menyelamatkan diri sendiri aja kagak mampu, bro. Menyelamatkan orang lain kagak mampu. Apa manfaatnya yang bisa diambil? Oke, ya, apa manfaatnya? Oke, silakan. Cukup. Terima kasih, Bang Hadi. Baik, kita masuk ke putaran keempat. Silakan, Bang Juma, untuk memberikan sanggahan. Insya Allah umat Islam akan tersenyum ya mendengarkan pernyataan terakhir daripada Bang Herdi ya. Karena umat Islam paham bahwa apa yang kita lakukan sebagai umat Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu seluruhnya adalah ajaran para nabi. Ya, ajaran Yesus, ajaran Musa, ajaran Abraham. Justru kalau kita lihat siapa yang mengajarkan Kristen ini menyembah kepada Yesus, itu kita bingung dari mana datangnya. Tapi setelah kita pelajari, oh ternyata itu dari paganisme. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaih wa minhum man lam naqzus alaih wa ma kana li rasulin ayatiya bi yatin illa bismillah fa idza jaa amrullah
qudiya bil haqq wa hasira hunalikal mubtilun. Jadi diterangkan, sesungguhnya telah kami utus beberapa utusan sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan izinku. Maka apabila telah datang perintahku, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada diceritakan di dalam kitabmu bahwa begini dan bengono, memang kitab Yesaya nggak diceritakan oleh Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi itu sudah dikonfirmasi oleh Allah. Wahai Muhammad, tidak semua cerita kisah yang terjadi pada masa lampau itu kuceritakan kepadamu. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qassasna. Ya, man qassasna alaika, tidak semuanya. Lalu kemudian kalau Anda kemudian mengatakan itu bukan Torah, Anda jadikan itu dasar dari mana? Sedangkan ketika kitab Anda bercerita di dalam Matius 7 nomor 12 misalnya, dia katakan di dalam Torah dan di dalam kitab para nabi tertulisnya seperti itu menurut Matius 7. Tapi apa yang setelah kita selidiki? Bukan di Torah, bukan di kitab para nabi tertulis, tapi tertulisnya di Lukas. Gila kan? Gila. Matius menceritakan, Markus misalnya, menceritakan bagaimana kemudian ada tertulis cerita yang dibangun Markus di Markus bab 1 nomor 2. Katanya itu tertulis di kitab Yesaya. Tapi faktanya tertulisnya di Meliaki. Apa kemudian kitab Anda mau dijadikan sebagai sandaran untuk menilai Al-Quran? Kitab yang menceritakan ada di dalam kitab Torah, tapi ternyata ada di dalam Habakuk, di Torah tidak ditemukan. Contoh yang Anda lihat tadi, yang Anda baca tadi. Lukas 24 nomor 44 dan seterusnya. Ada tertulis tentang aku akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana di Mazmur? Tertulis di mana di Torah itu? Itu nggak ada. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai nubuatan, nubuatan adalah sesuatu yang diramalkan. Hukum yang ditegakkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, mau Anda terima maupun tidak, dia itu hamba Allah yang menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Coba, hukum apa dari Yesus yang kemudian ditegakkan oleh bangsa-bangsa? Saya ingin tahu dari Anda, hukum yang mana itu? Hukum jangan bersunat. Oh, itu dari Yesus. Toh. Hukum ibadah hari Minggu. Oh, itu dari Yesus. Hukum menyembah kepada anak Maria. Oh, itu dari Yesus. No. Itu semua bukan dari Yesus. Yesus tidak mampu melumpuhkan 12 Bani Israel saja, dia nggak mampu. Dia cuma bisa 11. Baik. Bagaimana mau menegakkan kepada bangsa-bangsa? Bullshit. Baik. Silakan. Terima kasih. Tadi ada beberapa tadi poin yang ditanyakan oleh Bang Juma. Apakah bisa ditangkap Bang Herdi? Sebagian bro. Nanti bro coba apa yang poin-poinnya. Tapi bro harus bisa juga menuntut kawan Kusuma bisa membuktikan dari literatur Quran atau hadis bahwa umat Islam dibenarkan mengutip kitab para nabi, dalam hal ini Yesaya. Kalau nggak ada ya percuma bro. Oke, siap. Oke, silakan Bang Herdi. Oke, jadi larinya sudah kemana-mana ya kawanku ini. Jadi karena memang ketidaktersediaan bukti di dalam Quran bahwa Muhammad dinubuatkan dia mengutip di dalam Yesaya, sedangkan Allah tidak mengenal siapa Yesaya dan Allah tidak pernah mereferensikan kitab para nabi. Ini sesuatu yang ya menurut saya ya terlalu prematur ya, tidak berdasar. Oke, nanti ke depannya kawan-kawan kalau mengutip kitab para nabi harus bisa menyajikan ini loh, Allah mereferensikan ini. Ada legitimasi dari Allah. Kalau nggak ada ya itu sama saja kawan-kawan sedang memperkatakan Allah tidak tahu, umat Islam yang lebih tahu. Ya kan? Seperti itu logikanya. Oke. Tentang tadi Bro Suma mengatakan, ya benar, Taurat itu artinya adalah sesuatu instruksi, ya. Nah,
kitab Tanakh itu bisa dibahasakan Taurat. Makanya Yesus mengutip Taurat Musa, dijelaskan Tauratnya siapa. Nah, kalau keseluruhan, kalau bermakna Taurat keseluruhan, itu Tanakh keseluruhan itu Taurat, karena ada instruksi semua di sana. Nah, yang dipahami di dalam Quran jelas itu hanya Taurat Musa. Tidak ada Allah menarasikan ada Taurat yang lain, nggak ada. Hanya Taurat Musa. Ya. Jadi Bro Suma jangan salah, Taurat itu artinya instruksi. Di dalam Yesaya ada instruksi, ada tentang penjelasan tentang instruksi tentang Mesias, pembuatan Mesias itu isinya. Nah, di dalam hal ini Quran tidak menyebut Taurat itu secara menyeluruh, tetapi secara spesifik dirujuk kepada Musa, Taurat Musa. Kami berikan Taurat kepada Musa. Oke, berarti Taurat Musa harus dipahami itu. Nah, lalu ngapain bro mengutip Yesaya? Allah tidak kenal Yesaya. Sekali lagi saya ulangi ya, kalau Anda mau mengutip Yesaya, tolong bawakan, hadirkan di sini data literatur pendukungnya. Bahwa Allah mengenal kitab para nabi. Allah menginstruksikan kawan-kawan untuk mencari nubuatan Muhammad di dalam kitab para nabi. Ya, harus ada. Kalau nggak ada, ya percuma bro. Oke, lanjut tentang tadi ya, hadis yang sudah terpotong tadi, tentang mensotkan hukum, memeteraikan hukum. Ingat ya kawan-kawan ya, saya tidak berbicara mengada-ngada gini. Yesus hadir, orang mati hidup. Ini berbicara mensotkan. Yesus hadir, orang mati hidup. Muhammad hadir, orang hidup mati. Nah, kalian bisa membedakan bagaimana perbedaan itu bisa dibahasakan tentang mensotkan hukum atau menggenapi segala yang tertulis. Ya, contoh ya di dalam Yohanes dikatakan di sana, Yesus berkata Musa menulis tentang aku, ya kan? Itu sangat jelas. Itu Musa menulis tentang aku. Yohanes 5 ayat 46. Saya buka ya. Oke. Di pause dulu bro waktunya. Pause dulu Bang MDM, di pause dulu. Oke. Yohanes 5 ayat 46. Oke. Saya dari tadi bawa data, tapi kawanku Suma tidak pernah bawa data. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia yang dirujuk Musa, telah menulis tentang aku. Jadi Yesus itu dinubuatkan oleh Musa, Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Ya, itu dinubuatkan. Makanya Lukas 24 ayat 44 jelas. Yesus itu datang untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Apa yang dinubuatkan, yaitu tentang janji keselamatan. Karena Israel di zamannya berseru-seru, kami menanti-nantikan keselamatan darimu, Hashem. Nah, kalau ini diartikan keselamatan dari Hasyim adalah Muhammad, bagaimana mungkin Muhammad tidak bangkit-bangkit? Muhammad tidak bisa menyelamatkan diri. Bang Herdi, ya. Waktunya sudah habis. Habis, waduh. Oke. Saya ingatkan kembali kepada dua narasumber, kita sekarang masuk ke putaran yang kelima. Kemudian juga saya ingatkan kembali kepada kedua narasumber untuk tidak memberikan sanggahan pemaparan yang tidak berkenaan dengan tema ya. Adapun tema kita pada malam hari ini, adakah nubuatan Yesus atau Nabi Muhammad dalam Tanakh? Baik, Bang Zuma, silakan diberikan tanggapan dari apa yang ditanyakan oleh Bang Hedi. Silakan. Oke, baik. Jadi yang kita bahas di sini adalah nubuat dari kitab Tanakh tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga Yesus. Dengan inti pertanyaannya, adakah? Saya katakan dua-duanya memang dinubuatkan. Dua-duanya memang diramalkan. Kalau Yesus diramalkan, ya memang dia diramalkan, dia dinubuatkan. Dia dinubuatkan di dalam kitabnya Bani Israel bahwa dia tidak akan menjadi raja bagi Bani Israel. Kok bisa kayak begitu? Iya, karena Tuhan konon ceritanya menuliskan di dalam Yeremia 36 nomor 30,
Sebab inilah firman Tuhan tentang kakeknya Yesus, Yoyakim, Raja Yehuda, bahwa keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang duduk di atas tahta Daud. Ini nubuatan tentang Yesus. Yesus tidak akan pernah duduk sebagai raja bagi Bani Israel. Yeremia 36 nomor 30. Jadi bagaimana mungkin yang dinubuatkan untuk menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa adalah manusia awam? Tidak mungkin. Ini kitab loh. Yang menceritakan itu adalah kitab yang kamu imani, kawan. Yeremia 36, 30. Yesus tidak akan mungkin menjadi raja di atas tahta Daud. Karena Yesus memiliki kakek buyut bernama Yoyakim, di mana dia dikutuki oleh Tuhan, dan dia keturunannya tidak akan mungkin duduk di atas tahta Daud lagi. Pahami itu. Lalu di mana Yesus dikatakan bahwa kakeknya itu bernama Yoyakim? Baca di dalam kitab Matius 1 silsilah Yesus. Anak Yoyakim bernama Yosia. Ya, Yosia memperanakan Yekonya, dan ini terus turun sampai ke Yesus. Anda paham sampai di sana? Jadi jangan pernah bermimpi apapun nubuatan tentang raja yang perkasa, raja damai, Allah yang kekal, kemudian raja yang adil, tidak akan pernah merujuk pada Yesus. Kalau Anda merujuk kepada Yesus, ini keturunan Yoyakim tidak akan menjadi raja, tidak akan duduk di atas tahta Daud. Ya, belum lagi kalau kita bercerita tentang anak haram itu tidak akan pantas masuk di dalam rumah kudus. Semua tertera di dalam kitabnya Bani Israel. Dinubuatkan penjahat, mati terkutuk, Yesus genapin. Semua digenapi, yang buruk-buruk itu yang digenapin. Kalau Anda berbicara mengenai nubuatan, adakah untuk Yesus? Ada. Tapi kalau yang dikatakan menegakkan hukum-hukum Tuhan, menaklukkan musuh-musuhnya, itu nggak cocok sama Yesus. Ya, musuh yang mana yang Yesus kalahkan? Apa yang dikalahkan oleh Yesus? Musim buah ara aja Yesus kalah. Gimana itu? Yudas kalah Yesus. Ya kan? Tentara Romawi, Yesus kalah. Lalu yang mana yang dikalahkan? Lalu kemudian dikatakan di dalam kitab Yesaya nomor 2 dari bab 42 ini. Ya, kalau Yesaya ini kan sudah diterangkan ya dalam Al-Quran yang saya bacakan kepada Anda tadi, bahwa tidak semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Tapi ternyata diceritakan dalam kitabnya Bani Israel. Nabi Hambaku itu tidak akan bersuara lantang di jalan. Lalu yang berteriak Eli Eli lama sabachthani itu siapa? Yesus kan? Nggak kena mau lari kemanapun. Yesus nggak kena terhadap nubuatan yang baik-baik. Demikian. Bang Jemaat, terima kasih. Sekarang waktu dan kesempatan kepada Bang Herdi untuk memberikan. Oke. Jadi Bro Suma ternyata tidak bisa membuktikan ya. Berulang kali saya minta mana referensinya, mana legitimasi Allah atas kawan-kawan Islam mengutip kitab para nabi. Nggak ada legitimasinya ya. Jadi percuma Bro mau mengutip karena Allah tidak mengenal itu. Berapa kali ya harus saya ulang kalimat ini? Saya rasa cukup kali ini ya. Terakhir saya mengatakan jangan lagi mengutip kitab para nabi. Sebab Allah tidak tahu siapa kitab para nabi. Siapa yang ada di dalam kitab para nabi. Allah tidak tahu menahu tentang kitab para nabi. Jadi jangan sama sekali mengutip itu. Nah, tentang mensotkan hukum, memeteraikan hukum. Di pause Bro waktunya. Pause dulu Bang Amden. Oke. Ya. Kita buka ya hadis Sahih Muslim ya. Hadis Sahih Muslim nomor bentar ya Bro. 4802. Muslim 48. Kita main hadis dulu ya Bro. Nanti saya compare ke Quran karena ini ayat hadis-hadis ini didukung oleh Quran semua. Kita bahas apa? Hadis atau kitab Tanak ini? Enggak Bro. Temanya tentang nubuatan. Gini, ini tentang berbicara hukum Bro. Iya.
Oke, silakan. Oke, ya. Jadi Yesus kan tadi saya katakan, Yesus itu memeteraikan hukum, ya, mensotkan hukum. Di dalam Asyeret Hadefarim, jangan bersinah. Yesus berkata, jika kamu mengingini perempuan itu atau ini itu di dalam hatimu, kamu sudah bersinah. Itu disotkan. Artinya diperjelas lagi, lebih ditegaskan lagi, dipagari. Oke. Nah, bagaimana? Apakah Muhammad juga mensotkan hukum? Nanti kita lihat di sini. Oke. Muhammad dan Allah tidak mensotkan hukum, tetapi memperparah keadaan. Contoh seperti ini ya. Sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib persinahan. Ini parah, bro. Kalau kita bahasakan dalam kehidupan sehari-hari, ini tidak membawa berkah. Justru ditentukan nasib persinahan yang tidak mustahil dan pasti dijalaninya. Jadi zina itu sudah ditetapkan harus terjadi kepada setiap umat Islam. Tidak boleh menghindar. Ini tidak bisa dikatakan mensotkan. Ini justru memperparah, memperkeruh keadaan. Jadi datangnya Muhammad ya bukan membawa manfaat baik, justru menarasikan hal-hal yang baik dirumuskan ke dalam lembah kekelaman. Lebih parah lagi, apa yang dibawa oleh Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan ya ajaran yang tidak ada manfaatnya bagi umat manusia. Karena di sini sudah ditentukan untuk bersinah. Berbanding terbalik dengan apa yang Yesus katakan. Jika kamu mengingini perempuan itu dalam hatimu, kamu sudah bersinah. Allah justru terbalik, bro. Tidak ada yang dimeteraikan oleh Muhammad. Justru bukan dimeteraikan, diperparah. Oke, kita tambah lagi ya. Di dalam hadis Sahih Bukhari ya. Bukhari di pause dulu waktunya, pause dulu. Iya, di pause dulu, bro. 2983. Enggak, jangan Bukhari, Muslim aja. Muslim 137. Justru dinarasikan kabar gembira. Dosa tanpa bertobat itu kabar gembira. Itu berbeda. Yesus berkata, bertobatlah. Muhammad enggak. Justru jangan mensyirikan. Nah, kita baca ya. Saya mendengar Abu Sar menceritakan dari Nabi bahwa beliau bersabda, Jibril mendatangiku lalu memberikan kabar gembira. Ini kabar gembira, bro. Kepadaku. Apa kabar gembiranya? Bahwa orang yang meninggal kabar gembiranya dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikan Allah sesuatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia bersinah dan mencuri, walaupun dia bersinah dan mencuri, beliau menjawab, walaupun dia bersinah dan mencuri. Habis ya? Habis. Tambah 2 menit, bro. Oke, lanjut. Nanti saya kena protes Bang Herdi, bukan saya nggak mau. Lanjut. Saya ingatkan kembali kepada kedua narasumber, kita masuk ke putaran terakhir yaitu putaran ke-6. Cuman di sini sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bang Juma, saya ingatkan kembali kepada kedua narasumber karena tema kita ini ke Kitab Tanak, jadi biar lebih mengkerucut supaya tidak melebar kemana-mana, kita fokuskan ke Kitab Tanak. Silakan kepada Bang Juma. Iya, baik. Jadi kalau dia berbicara, saudara Bang Heri berbicara mengenai zina dan seterusnya, itu adalah bukti bahwa ya kelabakan mencari data untuk kemudian melemahkan Islam. Kalau data yang kayak begitu mah gampang. Di dalam Matius 5 nomor 28, setiap orang yang memandang perempuan dan mengingini, maka sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Berarti semua orang Kristen itu adalah anak zina. Karena sebelum Bapak menikahi ibu, Bapak memandang ibu dan mengingini dalam hatinya, berzina. Kawin mereka, anaknya, anak zina. Itu kalau kita sesederhanakan seperti saudara. Di dalam Islam itu zina bukan hanya menyetubuhi.
Sina mata, sina mulut, semuanya itu dihitung sina. Makanya dikatakan la taqrabus sina, ada dalil. Tapi Anda mencoba untuk mengutip hadis. Dalilnya sudah jelas, jangan engkau mendekati sina. Nah, gini. Bagaimana kemudian Yesus itu gagal? Matius 5 nomor 19. Matius 5 secara satu perikop, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Barang siapa yang meniadakan dan mengajarkan kepada bangsa lain, orang lain, maka dia akan menduduki tempat terendah di dalam kerajaan langit atau neraka. Barang siapa loh. Lalu kemudian ketika ada orang kaya yang datang, bagaimana caranya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Lakukan hukum Taurat. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Setelah itu, jual semua hartamu. Sedekahkan. Infakkan hartamu. Kalau itu sudah kau lakukan, datang kepadaku, ikut kepadaku. Ikut, bukan menyembahku. Ikut kepadaku. Yohanes 14 nomor 12, kalau kau percaya kepadaku, kau ikut kepadaku, artinya. Dan kalau kau percaya, kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tapi apa yang dilakukan kemudian oleh orang yang mengaku sebagai rasulnya? Dihancurkan semua hukum yang diajarkan oleh Yesus. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Ayo, jangan ada ilah lain di hadapanku. Gugur. Jangan kau berzina. Gugur, bebas. Mau zina dengan sesama jenis pun boleh. Bahkan dengan hewan boleh. Kenapa? Karena hukum itu sudah dibebaskan dari orang Kristen. Ada dalilnya nggak Bang Suma? Efesus 2 nomor 15. Catat. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Lalu untuk apa Yesus datang? Kalau ternyata dia mati hanya untuk menghilangkan semua aturan-aturan Tuhan. Sementara yang dinubuatkan adalah sosok nabi, sosok hamba yang menjadi pilihan Tuhan, yang menjadi cahaya di atas muka bumi, yang akan menegakkan hukum-hukum Tuhan, dan bangsa-bangsa yang memusuhi Tuhan akan tunduk kepada hukum-hukum itu. Itu yang betul. Yesus mati dia bersama dengan aturan mainnya Tuhan. Yesus gagal menegakkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu dibatalkan dengan matinya dia. Dimanfaatkan oleh kroni-kroni yang tidak bertanggung jawab, yang disebut sebagai penyelundup, yang disebut sebagai penyusup, yang disebut sebagai serigala yang berdomba. Batal hukum Tuhan yang dibawa oleh Yesus. Yesus tidak berdaya sama sekali. Maka yang dinubuatkan yang sama seperti Musa, yang firman yang ketika disebut diawali dengan Bismi Anoki, itu tidak berguna, tidak kena terhadap Yesus. Adanya hanya kepada Nabi yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dan itu Baik, hanya Bang. baginda Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah. Baik, waktunya sudah habis. Baik, silakan kepada Bang Herdi untuk memberikan sanggahan pemaparan, karena ini adalah putaran terakhir ya, Bang Herdi. Silakan. Oke. Kawanku Suma sudah melebar kemana-mana ini. Topiknya tentang nubuatan, apakah Yesus dinubuatkan dan Muhammad dinubuatkan dalam tanah? Ya, itu topiknya. Ternyata kawanku sudah melebar kemana-mana. Oke. Gini ya. Hadis. Oh, enggak. Sabar. Saya baru tahu kalau hadis itu kitab tanah. Sabar Bang Jamal. Baru malam ini. Oh, enggak. Silakan Bang Herdi, silakan. Karena kan bro berbicara apakah Yesus memeteraikan hukum, maka saya kasih pembanding bro. Apakah Muhammad juga memeteraikan hukum? Tentu Muhammad memeteraikan hukum tidak bisa dibuktikan, tidak ada datanya dari Alkitab. Datanya Muhammad memeteraikan hukum ya dari Quran, dari hadis, dari tafsir, ya kan? Nah, karena topik kita kan tentang Yesus dan Muhammad, bro. Oke, paham ya? Nah, di sini topiknya, apakah Yesus dan Muhammad dinubuatkan di dalam tanah? Nah, secara topik ini sudah gugur, ya. Karena Allah tidak mengenal tanah. Tanah itu berbicara keseluruhan kitab perjanjian lama. Yang Allah kenal itu hanya kitab Taurat Musa. Sekali lagi, kitab Taurat Musa. Neviim, Ketuvim itu Allah tidak tahu. Yang Allah tahu itu Taurat Musa.
Ya, jadi secara topik ini sudah blunder. Ya, jadi nanti ke depannya kawan-kawan kalau mau buat topik diselaraskan dulu dengan literaturnya, biar tidak kesannya seperti saya membantai singa yang tidak ada taringnya, ya kan? Seperti itu kan kesannya. Jadi nggak enak di saya, bro, ya. Karena kawan-kawan di sini tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu mengenal nabi-nabi. Ya, jadi harus bisa mensinkronkan topik tema yang dibawa itu dengan literatur Anda, harus bisa. Harus bisa. Oke. Jadi gini, Yesus jelas dinubuatkan di dalam Taurat Musa, di dalam Taurat keseluruhan kitab para nabi, Mazmur, itu Yesus dinubuatkan untuk pemulihan, untuk juru selamat, untuk menyelamatkan semua umat manusia. Itu tujuannya, misinya. Nah, Muhammad, kalau kita angkat topik ini, apa manfaat Muhammad dinubuatkan di dalam, anggaplah ada di dalam tanah. Apa manfaatnya? Kalau hanya manfaatnya memperburuk suatu hukum yang sudah Tuhan tetapkan, itu bukan manfaat. Itu bukan manfaat. Kita kalau berbicara manfaat, sesuatu faedah yang memberi kesan baik, itu manfaat artinya. Nah, kalau sesuatu yang diberikan oleh Muhammad kepada umat manusia bukan berupa manfaat, justru keterpurukan manusia dalam berpikir. Bisa kita mengimani itu? Ya kan? Kita berbicara korelasi loh. Korelasi manfaatnya Muhammad hadir apa? Tadi sudah saya katakan, Yesus hadir, orang mati jadi hidup. Muhammad hadir, orang hidup jadi mati. Beda. Dari segi manfaatnya udah beda. Antara manfaat dan dimanfaatkan. Ya, saya nggak perlu uraikan siapa yang dimanfaatkan di sini. Kan? Jadi bro, ke depannya kawan-kawan ya, saya ulangi lagi ya. Harus bisa mensinkronkan tema dengan literatur Anda imani. Kalau hanya sebatas cocokmologi, klaim, jangan. Karena ini ditonton oleh banyak orang. Baik, Saya Bang Herdi. habis. Iya. Nanti saya kasih waktu 10 jam nanti, tapi setelah diskusinya selesai. Usul moderator, Ya, siap. supaya nggak ngambang, ini kan habis ini saya 4 menit ya. Habis itu closingnya boleh nggak 7 menit, Bang Herdi? Ya, Closing. saya ikut aja bro, saya ikut aja. Mau 10 menit, 20 menit, saya ikut aja. Boleh, Kalau- moderator? Kalau memang disepakati, silakan. Oke, baik. 7 menit ya. Bang Herdi. Saya ikut aja bro. Lanjut. Oke, siap. Oke. Ini kita udah Ya, giliran saya kan? enggak, ini kita udah di putaran terakhir, tapi kalau misalkan mau ditambah satu putaran, enggak masalah. Bang Herdi kan tadi sudah 4 menit, saya lagi 4 menit. Habis itu Bang Herdi 7 menit closing. Oh, gitu. Oke, siap. Iya. Oke, silakan Bang. Lalu kemudian saya closing juga kan gitu ya. Sip. Oh ya, Ah, sedikit nanti Bang Juma pada saat closing saya hanya ingin mengingatkan saja, jangan lupa nanti disampaikan informasi untuk bagi yang ingin beramal ke Masjid Nur Maulida, nanti mohon diinformasikan Bang Juma. Nanti Insyaallah. pada saat closing. Oke. Oke, Baik. silakan Bang Juma. Oke. Terima kasih. Jadi Al-Quran mengurai begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sungguh itu dalam kitab-kitab orang-orang yang terdahulu. Jadi di sini tidak disebutkan Torah ataupun Injil. Jadi cerita yang termaktub di dalam Al-Quran itu terdapat di dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu. Nah, tapi itu dijadikan sebagai acuan Bang Herdi untuk kemudian menepis apa yang tertera di dalam
pengajaran kitab yang masih ada di dalam kitabnya, ajaran yang masih ada dalam kitab yang mereka ambil. Jadi gini para sahabat, kalaupun Al-Quran tidak setitik pun menyebutkan tentang Rasulullah ada di kitab-kitab terdahulu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berpengaruh terhadap itu. Gak ada pengaruhnya. Tetap aja beliau itu adalah khatan nabiyyin. Nah, coba kita lihat. Kita berbicara mengenai kitab Tanak. Kenapa saya mengambil kitab Tanak? Karena Al-Quran menerangkan kitab-kitab terdahulu. Lalu kemudian tema kita yang disuguhkan ke saya juga tentang kitab Tanak. Di dalam Yesaya 42 nomor 1, di situ diterangkan kata Ahmad. Kata Ahmad ini artinya junjungan. Rasulullah Muhammad SAW selalu disebut junjungan kita. Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini yang perlu dipahami. Jadi ketika Allah berkata, lihatlah hambaku, hamba di sini disebut dengan sebutan abde, yang kujunjung, diucapkan dengan lapas atmak. Artinya Allah menubuatkan tentang kedatangan hambanya. Lihatlah hambaku Ahmad. Ini yang perlu dipahami. Kenapa hambanya Ahmad itu? Dia yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Apakah betul? Ya. Kalau berbicara mengenai hukum, hukum apa yang tidak ditegakkan kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW? Mengajarkan kemudian menyembah hanya kepada Allah. Diurai oleh beliau. Menyembah hanya kepada Allah. Mengajarkan tentang tiada Tuhan selain Allah, itu ditegakkan. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah, itu ditegakkan. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 23. Jangan menyembah berhala. Al-Baqarah ayat 22. Jangan mempersekutukan Tuhan. An-Nisa ayat 116. Dan seterusnya dan seterusnya. Jangan membunuh. Jangan berzina, jangan mencuri, semuanya diterangkan dalam Al-Quran. Jangan membunuh, An-Nisa 93. Jangan berzina, An-Nur ayat 3. Jangan mencuri, Al-Ma'idah ayat 38. Jangan bersumpah palsu, An-Nahl ayat 91 dan seterusnya. Jangan mengingini milik orang lain, Al-Baqarah 100. Semua ditegakkan kembali, di mana semua itu sudah dihapuskan dan dibatalkan oleh Paulus. Berapa kali harus kubilang? Keluaran menegakkan supaya Yesus itu menegakkan supaya orang itu menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi bagi Bani Israel. Yesus itu siang malam mengajarkan itu. Ya, jangan ada ilah lain, hanya Allah saja. Apakah berhasil? Tidak. Miliaran manusia membantai ajaran itu. Dengan apa dia membantai? Dengan ajaran Paulus, Efesus 2 nomor 15. Jadi kalau Kristen sekarang mau berzina, silakan. Kristen sekarang mau mencuri, silakan. Siapa yang larang? Oh, ada dalam kitab kami. Kitab yang mana? Tunjukkan. Di dalam kitab itu bukan kitabmu dan itu sudah dibatalkan oleh pendiri agamamu. Efesus 2 nomor 15. Mau apa lagi sekarang? Baik, Bang Jemaah, waktunya sudah habis. Silakan 7 menit buat Bang Herdi untuk kemudian berpesta ria dengan akal-akalannya. Saya senang dengan mendengarkan. Silakan. Baik, sebelum saya serahkan ke Bang Herdi, saya usul boleh ini untuk kedua narasumber. Apa boleh nanti untuk closing statement saya beri waktu 6 menit. Jadi baik. Biar nanti lebih leluasa di dalam menyimpulkan dari apa yang sudah dipaparkan. Boleh ya? 6 menit ya. Berarti Bang Herdi totalnya 10 menit. Silakan Bang Herdi langsung dengan closing statement 10 menit. Silakan di setting dulu Bang MDM waktunya. Oke. Kayaknya kawan Kusuma ini tidak mengerti ya dari tadi saya. Ya memang repot bro. Kalau tahan dulu waktunya. Kalau sudah terucap, lalu ucapan itu tidak ada dukungan dari literatur, ya memang repot bro. Yang ada itu justru pada ngotot, yang ngeles, lari kemana-mana, pasti kayak gitu. Jadi jelas ya di sini bro ya. Kita berbicara tentang nubuatan. Ya, orang-orang mengikuti Rasul Nabi yang Umi, mereka, saya nggak perlu bahas ya Umi ya, mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil.
Taurat yang dimaksud di sini adalah Taurat Musa. Tidak ada Taurat yang lain di dalam Quran. Nah, lalu kawan kita Suma mengutip Yesaya. Apakah Yesaya Taurat Musa? Tentu tidak. Ya, makanya saya katakan dari tadi, bro, bahwa legitimasi dari Allah ke sini. Buktikan. Ya. Bro tadi mengutip Yesaya 42. Ya, saya kasih baca. Nih. Yesaya 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Orang pilihanku. Ya. Yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku atasnya. Menaruh rohku ke atasnya. Di mana datanya? Seandainya saya benarkan. Di mana datanya? Muhammad punya roh Allah. Di mana? Di dalam hadis ada, di dalam Quran ada kan? Nggak ada. Yang dinarasikan yang memiliki roh Allah itu hanya Isa kalau di dalam tafsir, ya, di dalam hadis, di dalam Quran, hanya Isa. Nah, dan satunya lagi Adam. Muhammad nggak pernah dinarasikan punya roh Allah. Nah, itu gagal ya, bro. Supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Ini berbicara menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, seperti tindakan atau sunnah yang sudah saya bukakan di dalam hadis tadi, hadis Muslim, Bukhari. Apakah itu yang disebut Muhammad memeteraikan hukum dengan Tes, tes. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Bang, Bang Herdi hilang. di pause dulu waktunya, pause dulu. Bang Herdi, suaranya hilang, Bang. Hilan, suaranya hilan. Apa saya kepanjangan kasih waktu ya? Sedikit kali itu, Bang. Anihu. Awas Herdi. kantongnya itu. Herdi. ada suara azan itu nanti? Bang Herdi. Anihu. Jangan terlalu cepat, Bang. Kok masih muda? Bang Herdi. Kayaknya kebentar. Oh, kepental. Habis paket. Ya, kita tunggu. Pasti jawabnya di kick. Aku candain terus tuh, tak tanyain bendera putihnya tuh. Ini siapa yang kick aku? Sabar ya, kawan-kawan. Bang Herdi. Belum ada masuk kayaknya. Bang Herdi. Belum datang kok. Bang Nas, mungkin bisa dihubungi Bang Nas. Oke, lanjut. HP-nya juga nggak aktif. Waduh, nyungsep kayaknya. Nah, kalau HP tidak aktif berarti belum, dia masih hidup berarti. Gimana, ada saran kawan-kawan? Oh ya, mungkin untuk mengisi Bang Jema mungkin bisa diinformasikan Bang Jema untuk yang mau berdonasi untuk Masjid Nur Maulidah. Iya, sahabat-sahabat netizen seperti biasa ya. Insya Allah hari Sabat ini besok saya akan kembali ke tempat pembangunan masjid kita ya. Insya Allah nanti akan saya informasikan kondisi terakhir daripada masjid. Jadi pekerjaan yang ada sekarang itu terkait dengan pembangunan masjid, alhamdulillah keramiknya udah hampir rampung, sedikit lagi, kurang lebih 5% lagi lah keramiknya udah mau rampung. Nah, Senin depan itu udah masuk pekerjaan plafon. Habis pekerjaan plafon, dinding, serambi kiri kanan, muka belakang. Nah, nanti terakhir pekerjaan finishing tempat wudhu. Jadi insya Allah nggak lama lagi masjid kita rampung. Ya seperti biasa saya menghimbau kepada para sahabat yang memperhatikan terkait dengan amal jariah,
silakan dengan ikhlas bersedekah, berinfak untuk masjid kita ini. Karena rencananya masjid kita ini akan menjadi pusat pembelajaran kristolog di Sulawesi Selatan khususnya. Amin. Jadi teman-teman yang dari Jawa yang ingin kemudian mengirimkan anaknya ke Makassar untuk belajar tentang kristolog, kita akan siapkan nanti tempat tinggal di sana. Insya Allah. Saya kira begitu, Akhi. Siap. Terima kasih Bang Juma atas informasinya. Bang Herdi, ini kenapa? Gak tahu Bang Nas, coba dihubungi Bang Nas. Oke, mungkin saya closing aja ya. Atau kita tunggu dulu sebentar Bang Oke, boleh. Nah, Kayaknya HP-nya lowbat itu. kita tunggu aja beberapa menit. Karena ini kan juga udah closing statement kan. Udah gak lama lagi. Jadi mungkin bisa Bang Juma ya isi aja dengan tentang pembangunan masjid gitu Bang. Iya, kalau pembangunan masjid kita itu ya alhamdulillah sempat terputus beberapa saat oleh karena sumber mata air yang agak sulit. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya informasikan. Ya, mata airnya itu kita sudah dapat sumber mata air meski agak jauh dari masjid. Halo bro, Tapi sorry. Mati lampu di tempat saya, jadi sinyalnya hilang. Bang Herdi tahan dulu ya sebentar. Silakan diselesaikan dulu Bang Juma. Iya, jadi sekarang itu kalaupun kita mau ibadah di masjid kita itu sudah bisa. Karena kita sudah ada air dan sudah di keramik juga sudah, di atapin juga sudah. Hanya saja ya selayaknya masjid kita masih butuh kurang lebih 30% untuk mencapai pada posisi finishing masjid secara keseluruhan. Sekira begitu. Baik, cukup Bang Juma? Ya, sip. Oke. Bang Herdi, apakah mau ini share screen lagi? Nanti bro. Gimana? Tadi mati lampu, jadi kalau mati lampu sinyal hilang bro. Lanjut. Enggak, maksudnya apakah Bang Herdi mau lanjutin share screen lagi atau langsung ini narasi? Saya sudah cukup banyak bawakan data ya, tapi kawanku tidak pernah bawa satu data pun. Enggak, tadi terakhir kan Bang Herdi kan ini share screen kan. Apakah mau dilanjutkan lagi yang share screen tadi atau langsung narasi? Oh iya, tadi sampai di mana ya saya bicara? Lupa ya. Oke. Contoh-contoh kayak gini. Oke, saya mau share aja ya. Saya mau share ya, bro. Nah, contoh saya kasih ya. Apakah Muhammad itu adalah oknum yang dinubuatkan oleh Tuhan yang benar? Ya, kita pakai data Quran aja ya. Data asbabun nusul ya. Surah 20. Nah, kita lihat dari gelar-gelarnya Muhammad, apakah meyakinkan dia adalah seorang yang dinubuatkan. Dalam surah 20 ayat 131 asbabun nusulnya berbicara demikian. Oke. Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mardawai Al-Basar dan Abu Yalah meriwayatkan dari Abu Rafi, Nabi Muhammad menjamu seorang tamu. Ya, ini saya pernah selidiki, tamunya adalah Jibril. Lalu beliau mengutus Ibnu Mardawai ya, Al-Basar, Abu Yalah, kepada seorang Yahudi untuk berhutang. Lalu beliau Muhammad mengutus saya kepada seorang Yahudi untuk berhutang tepung yang akan dibayar pada bulan Rajab. Si Yahudi berkata, tidak bisa kecuali dengan gadai. Saya pun menghadap Muhammad dan memberitahu beliau. Beliau bersabda, Muhammad ya beliaunya, demi Allah, aku sungguh terpercaya di langit dan di bumi. Belum sempat saya keluar dari rumah beliau, ayat ini sudah turun. Nah, ini asal muasal gelar al-aminnya Muhammad. Gelar Muhammad adalah orang terpercaya di dunia, di langit dan di bumi. Asal muasalnya ternyata
dari Muhammad mau berhutang tapi tidak dikasih. Mau berhutang tepung, mau ngutang tepung tapi nggak dikasih. Jadi Muhammad di sini menjaminkan gelarnya sebagai Al-Amin supaya dikasihani oleh orang Yahudi, supaya diberikan tepung untuk menjamu tamunya. Nah, kalau kita bawa ke dalam topik yang kita sepakati tentang nubuatan, ini kriteria seorang nabi atau rasul, ya, tidak memenuhi kriteria nabi dan rasul, bro. Tidak ada nabi dan rasul yang punya tindakan seperti ini. Atau seseorang yang dinubuatkan, yang nanti akan bermanfaat bagi orang lain, orang banyak. Enggak mungkin hal seperti ini. Ini kalau di bawah naungan Tuhan yang Maha Kuasa, ini amat memalukan kalau dinarasikan. Sungguh amat memalukan ini kalau dinarasikan dibawa kepada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang katanya Maha Kuasa. Ya kan? Nah, kembali ke topik lagi tadi, bahwa Muhammad itu tidak pernah dinubuatkan. Ya, dia hanya mendengar. Jadi kawan-kawan di sini, kalau saya mau urai satu-satu dari Sirah Nabawiyah itu sangat teramat panjang. Tetapi poinnya di sini Muhammad itu mendengar percakapan orang Yahudi. Ada orang Yahudi yang menantikan Mesias. Mereka tidak percaya Yesus itu Mesias. Ada Yahudi yang menantikan Mesias. Nah, Muhammad di sini tampil seolah-olah dia adalah orang yang dinubuatkan, tetapi tidak mengerti seperti apa yang dinubuatkan itu. Mesias yang dinubuatkan itu seperti apa. Saya kasih contoh, seperti Tuhan ketika menyatakan kusta kepada Musa. Musa ditaruh tangannya, dikeluarin menjadi putih kusta. Nah, di dalam Sefaria, nama lain Sang Mesias itu dikenal juga sebagai ahli kusta. Di dalam Misna Sanhedrin 89b dikatakan di sana. Nama lain dari Sang Mesias itu adalah ahli kusta. Nah, kalau kita bawa ke dalam sejarah histori Muhammad, itu teramat parah, bro. Karena begini, salah satu contoh ya, Nauman di dalam, di pause dulu bro, saya mau buka datanya. Pas dulu. Oke. Kita main data ya bro. Oke, siap. Ya, saya harap kawan Kusuma juga bisa mencontohkan saya main data ya. Oke. Oh, ini di dalam History of Al-Tabari. Oke. Ini halaman berapa ya? Bentar ya. Ini volume 9, oke. Leprosi. Leprosi ini kusta ya kawan-kawan. Nah. Oke. Satu ini, oke. Aswa. Nah ini. Oke, ntar ya saya balikin. Nih. Jadi kalau Muhammad itu mengakui seorang yang dinubuatkan, seorang yang memeteraikan hukum, ya tentu harus memenuhi kriteria-kriteria yang dinubuatkan. Seperti yang ditafsirkan, diartikan oleh orang-orang Yahudi di dalam Sefaria, bahwa Mesias itu nama lainnya adalah ahli kusta. Nah, Muhammad di sini ketika menikahi Asma binti Al-Numan, ya, Al-Aswad, Sarahil, ya, ketika Muhammad menikahinya, ketika diketahui dia itu menderita penyakit kusta, ya, ini menderita penyakit kusta, langsung diceraikan, bro, divorce. Oke, ini satu. Ada hampir 10 perempuan yang dinikahi Muhammad, ketika kedapatan punya kusta, langsung diceraikan. Nah, ini tidak mengidentifikasi Muhammad itu seorang yang dinubuatkan. Karena yang dinubuatkan itu adalah seorang yang ahli atas segala sesuatu. Ini satu ya. Lalu ini ke siapa? Di pause dulu bro, saya mau buka lagi. Pause.
Kawan-kawan kalau mau pengen literatur ini hubungi saya, nanti saya kasih. Ini juga Jamrah binti Al-Harith, bi Abi Harith. Nah, Muhammad menikahi juga. Nah, ketika kedapatan kusta, diceraikan juga, divorce. Nah, ini jadi sangat salah kawan-kawan di sini percaya, ya, meyakini Muhammad itu seseorang yang dinubuatkan. Karena tidak ada kriteria, satu kriteria pun yang bisa Muhammad penuhi dari ketetapan Tuhan. Tidak ada. Soal memeteraikan hukum, enggak. Justru Muhammad mengharamkan mengangkat anak. Tuhan enggak. Ya, Tuhan yang benar enggak. Allah Subhanahu wa taala justru melaknat orang yang memanggil dirinya Bapa. Tuhan yang benar, Hasyim enggak. Jadi kawan-kawan, sekali lagi saya tegaskan, kalau mau diskusi, pahami benar-benar tema yang mau diajukan. Karena ini bisa menjadi senjata makan tuan. Ini yang kedua ya bro. Oke, sekarang kita buka 3 aja ya. Dari dua. Pos dulu. Di pos bro. Kita buka 3 aja ya sumber ya. Nah, ini sama tapi volumenya 39, volume 39. The History of Al-Tabari. Sama juga, kata kuncinya leprosi. Oke. Jadi setiap perempuan yang kedapatan kusta langsung diceraikan oleh Muhammad. Walaupun belum malam pengantin. Karena Muhammad tidak ahli dalam hal itu, dalam kusta. Ya kalau sekiranya Muhammad tahu nubuatan Mesias itu yang dijanjikan, yang dinubuatkan adalah ahli kusta, tentu ada berubah lagi sejarahnya. Leprosi. Ya, bro. Ini halamannya 188 bentar. 188, oke. Bentar ya, sorry ya. Agak saya kasih waktu 2 menit ya, Bang Herdi. Iya, di pause dulu bro, sampai ketemu. Nanti kalau dijalankan sudah ketemu. 188. Masalahnya waktunya udah habis. Oh, oke. Saya bacakan yang terakhir ini ya bro. Ini 188. Saya buka 3 aja ya, perempuan yang diceraikan ketika kedapatan berpenyakit kusta. Oke, ini ya. Oh. Nah. Namanya Amrah binti Yasid, Ubaid binti Ruwas, binti Kilab. Muhammad sang Nabi menikahinya. Oke. Ketika kedapatan kusta, langsung divorce, diceraikan bro. Nah, oke. Oke, Bang Herdi, cukup ya. Cukup. Oke, thank you Bang Herdi. Baik, silakan Bang Juma untuk memberikan closing statement, waktu 6 menit. Oke, baik, makasih Bang Herdi. Jadi ketika saudara membawa tentang orang kusta diceraikan, saya jadi tergelitik ketika saya membaca Bible, orang kusta itu dianggap sebagai najis dan harus diungsikan dari kampung. Jadi bukan cuma dicerai, tapi diusir karena dianggap najis, dianggap kutukan. Itu ada di Bible. Lalu kemudian ketika kita melihat cara Anda membahas tentang hadits, saya mengingat dengan kalimat saya gini. Orang Kristen ketika membahas hadits atau membahas Al-Quran itu laksana anak TK yang kemudian membaca buku kedokteran, habis itu dia buka praktek. Dan ini yang Anda lakukan saat sekarang. Orang kalau mau mengkaji tentang hadits, mengajarkan apalagi, harus bisa baca kitab Gundul. Karena kitab hadits itu bahasa Arab, Gundul. Harus bisa asbabul wurud. Tapi kalau dengan cara kayak begini, ya mungkin kalangan orang anak sekolah minggu mungkin bisa dikibulin dengan cara-cara kayak gitu. Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai nubuat, apa yang tertera di dalam Yesaya 42 tadi? Lihat, ini hambaku Ahmad, ya, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku di
diberikan kepadanya. Untuk apa roh Allah ini diberikan kepadanya? Supaya orang ini, hamba ini, mampu menyatakan hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa. Loh, tadi Bang Herdi mengatakan, memang Rasulullah Muhammad SAW itu ada roh Tuhan pada dirinya. Di Al-Quran mana, hadis mana, kata dia. Dia lupa bahwa Al-Quran itu juga disebut roh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Al-Quran itu adalah roh. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh Al-Quran dengan perintah kami. Ya. Lalu kemudian dengan Al-Quran, Rasul Muhammad SAW menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa. Hukum untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan, itu diajarkan oleh Yesus atau Rasul Muhammad SAW. Dua-duanya mengajarkan. Lalu siapa yang menegakkan? Apakah Yesus atau Rasul Muhammad SAW? Yesus gugur, dibantai oleh ajaran Kristen. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah dibantai oleh siapapun. Terus ditegakkan sampai hari ini. Nah, kenapa kemudian saya mengambil kitab Yesaya, tidak mengambil kitab Ulangan? Karena di dalam kitabnya Musa misalnya, Torah yang dikatakan Kristen Torah. Karena di dalam kitabnya Musa, kitab-kitab yang lain, itu semuanya sudah jelas yang menggenapi itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi yang sama seperti Musa. Musa adalah nabi, manusia biasa, punya ayah, punya ibu. Yesus 100% manusia, sekaligus 100% Tuhan. Nyambung nggak? Nggak nyambung. 100% yang dinyatakan nabi, yang dijanjikan itu adalah wahyu Allah, firman Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, di situ ada perkataan Paulus, perkataan Lukas, perkataan ini. Apakah 100% firman Allah? Tidak. Nyambung nggak dengan Musa? Tidak. Ya, ini jelas bahwa apa yang kemudian diterangkan di dalam nubuatan-nubuatan tentang Musa, tentang nabi-nabi, tentang seorang Mesias, seorang yang dinubuatkan kemudian menjadi nabi yang sama seperti Musa, itu hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita melihat lagi, nabi yang dijanjikan itu sudah dikunci, tidak akan turun dari bangsa Israel, tetapi harus dari bangsa lain. Lihat di dalam Ulangan 34 nomor 10. Yesus dari bangsa Israel, Yesus dari anak Daud katanya. Meski dia tidak akan mungkin bisa menjadi raja, karena dia sudah dikutuk. Yoyakim sudah dikutuk, dan keturunanmu tidak akan duduk di atas tahta Daud. Makanya Yesus menggenapi itu. Nah, lalu kemudian ketika kita melihat Mesias adalah pemimpin pemerintahan yang sama seperti Musa ini, ya, dia memimpin pemerintahan, memiliki negara, memiliki rakyat, memiliki bangsa, memiliki tentara. Apakah kemudian Yesus memiliki pemerintahan? Apa namanya pemerintahannya? Memiliki negara, berdaulat Yesus, memiliki asas kenegaraan, memiliki kekuatan tentara? Tidak. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu siapa sebenarnya? Mazmur 110 nomor 6. Ya. Di situ dikatakan bahwa nabi yang sama seperti Musa itu mencakup semua bangsa-bangsa. Yesus, Matius 15 nomor 24, diutus hanya kepada Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh bangsa-bangsa. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambungnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi Al-Quran itu dikatakan roh, dan hukum Tuhan itu ditegakkan. Makanya Al-Quran yang ditegakkan ini adalah roh yang Tuhan berikan kepada hambanya. Ini yang perlu Anda pahami. Di Yesaya ini, nomor 4 di 42, diterangkan, dia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Nah sekarang, siapa yang mengharapkan Yesus keluar dari tanah Israel untuk mengajarkan ajarannya? Tidak ada. Yang keluar justru orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus, membawa namanya untuk diajarkan kepada orang lain. Sementara Rasulullah Muhammad SAW jelas dikatakan dia tidak akan mati sebelum menegakkan hukum di atas bumi. Apakah itu tergenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Ya, tergenapi. Sampai hari ini, ketika dia mengajarkan la ilaha illallah, masih digaungkan. Oke, baik, makasih. Waktunya sudah habis. Habis ya bro. Aduh, tambahin 1 menit kawanku itu nanggung kayaknya. Nggak apa-apa, tambahin 1 menit. Cukup. Nanti saya kena protes nanti.
Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber yang telah memberikan pemaparan yang sangat baik sekali, yaitu mengenai tema adakah nubuatan Yesus atau Nabi Muhammad SAW dalam kitab Tanakh. Nah, ini adalah diskusi lintas agama, tentunya akan kita dapati perbedaan-perbedaan karena memang tidak bisa dipungkiri antara Islam dan Kristen memiliki banyak sekali perbedaan-perbedaan, begitu dari segi konsep keagamaan dan segala macamnya. Tapi intinya di sini kita hanya sebatas diskusi, kita tidak mencari menang atau kalah. Tapi di sini kita memberikan edukasi-edukasi, pemahaman-pemahaman sekaligus keyakinan apa yang kita yakini, kita sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat dan faedah kepada halayak ramai. Jadi di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwa dialog ataupun kepala kita boleh panas, tetapi tetap hati kita harus tetap dingin. Karena apa? Karena kita adalah satu naungan, yaitu di bawah naungan NKRI Harga Mati. Baik, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya baik kepada kedua narasumber maupun kepada partisipan-partisipan yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian kepada netizen-netizen yang mendengarkan ini yang ada di luar sana, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata maupun sikap saya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akui saya adalah manusia biasa, tidak luput dari salah dan hilaf. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan. Udah ya, sudah. Iya. Ya. Iya, Bang Hedi, makasih. Thank you ya, Oke, bro. sip. Entar dulu, Aniho. Oh, Dewa. Oke, saya pamit ya. Ya, yang live tolong dimatiin dulu yang live. Oke, saya pamit kawan-kawan semua ya. Thank you ya. Ya, baru mau nanya sama Heri. Tadi dengan Bro Alfat soal topik besok jadi ya. Bro Alfat masih ada nggak? Oh, nggak ada. Ya udah nanti diingatkan kembali ke Bro Alfat tentang topik yang dia pertanyaan yang dia tanyakan tadi. Besok dibahas, oke? Izin ya kawan-kawan ya. Siap. Terima kasih Bang Herdi. Selamat malam. Selamat malam. Herdi. Nggak boleh nanya nih. Males gue. Dewa mah lambat. Bahas kitab Tanakh larinya ke hadits. Nanya gitu, ya kan? Soalnya Dewa kena prank berapa kali sama dia. Kena prank Dewa. Mau nanya apaan Bang Dewa? Bocah yang udah nggak ada, ngapain? Iya Bang Zuma, itu aneh itu. Padahal Yesus juga itu sebaiknya jangan, yang dinasihati itu jangan Bang Zuma yang nggak boleh ngutip Yesaya, karena kan di Al-A'raf itu kan Taurat itu kan. Kalau di Yohanes 10:34 harusnya dia juga nasihatin si Yesus itu, karena itu cross reference-nya ke Mazmur itu, meskipun dibilang Taurat itu. Iya, yang Lukas 24 itu nggak ada. Kenapa? Nggak ada tertulis di Yesaya di Lukas 24 yang diterangkan bahwa ada tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Itu nggak ada di dalam Torah, nggak ada. Nah itu dia. Ya iya, sebenarnya kalau agak aneh juga sih kalau saya bilang dulu sih pernah sih, cuma